Yang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya hanya dua ya. Satu yang sudah jadi kenyataan, yang kedua yang sedang berproses dan akan menjadi kemungkinan kan gitu. Bersikap positif terhadap kenyataan, maka sudah pasti nikmatnya bertambah. Hanya dengan melihat sisi positifnya saja. Yang paling utama dari sabar itu satu ya sebenarnya. Tidak mendahului ketetapan Tuhan. Tekun, konsisten, disiplin, gigih, nggak kenal menyerah, itu sabar itu. Kita ini kan baru bisa pasrah kalau usaha udah maksimal. Terhadap kenyataan itu kita bersikap positif, ridho dengan kenyataan itu, sehingga kita bisa menemukan hal-hal positif lainnya dari kenyataan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat OMB. Selama bulan Ramadan ini ada tausiah yang akan kita berikan kepada sahabat OMB. Hari ini telah hadir Bang Buroki Tarik, Sekjen Kalam Salman ITB. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang syukur sabar. Nah, syukur ini kan sabar nih ya bagaikan kapan kita nginjak gas, kapan ngerem Bang ya dalam hidup ya, ini. Kurang lebih gitu lah ya. Supaya hidup ini kita maknai sebuah perjalanan yang ada turun naiknya gitu Bang ya. Ya. Nah, gimana nih ya Bang? Kita memaknai lebih dalam Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kita bahas ini syukur dan sabar atau padanannya adalah kenyataan dan kemungkinan. Jadi kenyataan dan kemungkinan ya. Ya, karena gini, kira-kira kan yang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya hanya dua ya. Satu yang sudah jadi kenyataan, yang kedua yang sedang berproses dan akan menjadi kemungkinan kan gitu. Nah, agama mengajarkan bagaimana kita menyikapi itu, menyikapi kenyataan, apa yang sudah jadi kenyataan itu bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana menyikapi kemungkinan. Terhadap kenyataan itu agama mengajarkan supaya kita bersyukur. Syukur di sini dalam pengertian bahwa kita bersikap positif atau menyikapinya atau berprasangka atau menafsirkan kenyataan sebagai dalam semangat yang positif ya, secara positif itu. Artinya apa yang sudah jadi kenyataan kita terima apa adanya dan kita bersikap positif terhadap itu. Sehingga kan kalau dalam agama dikatakan, diajarkan siapa yang bersyukur maka akan kutambah nikmatnya. Wa ing syakartum la azidanakum, akan ditambahkan itu. Nah, itu sebenarnya sebuah kepastian. Kalau kita bersyukur itu kita melihat sisi positif dari kenyataan, kita akan terima kenyataan itu dengan ridho, dengan lapang dada. Sehingga kita bisa dengan mudah menemukan hal-hal baik dari kenyataan itu. Kalau kita bisa menemukan hal-hal baik, melihat hal-hal baik dari kenyataan itu kan sebagai tambahan kenikmatan yang kita terima dari kenyataan itu. Sebenarnya ya sesederhana itu aja, nggak usah rumit-rumit bahwa nanti ditambah nikmatnya. Nikmat itu kan bertambah dengan sendirinya ketika kita menyikapi kenyataan dengan positif. Karena kita ada hal positif itu, berarti kan ada dan menemukan hal-hal baru yang kita anggap positif itu kan sudah tambahan kenikmatan sendiri. Misalnya ketika katakanlah ya kita ada kejadian misalnya ya terlambat naik pesawat kan gitu ya. Tapi kemudian ternyata kita menjadi selamat dari sebuah kecelakaan pesawat gara-gara terlambat. Ya kan kalau kita melihatnya positif kan, kalau hanya melihatnya sebagai terlambat dari pesawat kan kita maunya marah-marah aja kan gitu ya. Dan itu kalau kita nggak bersyukur itu namanya, ingat sungguh-sungguhnya azabku sangat pedih. Yaitu marah-marah itu azab itu. Ya ketika kita nggak bersyukur kan, tapi kan ternyata setelah tahu bahwa dengan terlambatnya kita selamat dari sebuah kecelakaan, ya kan positif kan, menambah nikmat kan gitu ya. Itu contoh ekstrim, tapi contoh yang sederhana banyak sekali dalam kehidupan kita. Misalnya apapun lah ya, memperoleh nilai jelek dalam ujian atau mengalami sakit aja kan agama mengajarkan sebagai penggugur dosa. Jadi terima aja sakit dengan, kalau kita nggak terima sakit, pikirannya itu negatif, itu sakitnya bertambah. Tapi begitu kita menerima sakit itu ridho gitu, dan kita memaknai sebagai penggugur dosa, kan lebih tenang, pikiran lebih positif segala macam, energi positif keluar dari kita kan lebih mempercepat penyembuhan gitu. Bahkan kalaupun kita tidak sembuh dari situ, kita tetap bersyukur bahwa ini sakitnya penggugur dosa, mudah-mudahan pengantar kita menjadi bahwa mengakhiri hidup mati dengan husnul khotimah kan gitu. Jadi kan jadi sesederhana itu aja, kalau kita bersyukur, melihat sisi positifnya, bersikap positif terhadap kenyataan, maka sudah pasti nikmatnya bertambah. Hanya dengan melihat sisi positifnya saja. Tapi kalau kita mengingkari, kafar terhadap itu nggak mensyukurinya,
pasti jadi siksaan. Dan siksanya nggak usah di akhirat nanti. Sekarang udah jadi siksaan. Sekarang karena kita nggak terima kenyataan tuh udah jadi siksaan sendiri. Siksaan batin. Iya, siksaan batin kan. Kenapa sih gue nggak begini gitu? Kenapa bukan gue yang dapat itu gitu? Kenapa dia? Itu kan udah jadi siksaan batin sendiri. Di sini udah dirasain tuh, nggak usah nunggu jauh-jauh. Sesederhana itu aja sebenarnya syukur sabar. Jadi ya tadi dalam terhadap kenyataan ya kita terima aja. Nah kalau sabar itu kan menyikapi kemungkinan. Jadi kemungkinan itu apa yang sedang kita tempuh, kita proseskan. Misalnya seorang pelajar yang sedang menempuh ujian, ya. Nah karena kita bersikap positif dari kemungkinan, kita mungkin lulus ujian, tapi kan ada syarat yang diwajibkan, belajar kan gitu. Belajarnya dilakukan, tapi dengan sabar kan gitu. Sabar bahwa nanti kita akan memperoleh hasil yang kita harapkan baik, kita berprasangka baik pada Allah kan gitu ya. Bahwa apapun yang nanti ditetapkan, apapun ketetapannya nanti itu yang terbaik buat kita. Tapi ikhtiarnya apa maksimal gitu. Nah, ada posisi yang sulit, ada syukur dan sabarnya ketika kita sedang kerja keras. Itu di mana kita menempatkannya, Bang? Kerja keras kan dalam rangka mencapai sesuatu. Sesuatu. Nah, itu berarti dalam rangka menuju sebuah kemungkinan. Nah, itu sikapnya sabar. Sabar itu sebenarnya sikap batin ketika menempuh kemungkinan, menjalani proses menempuh kemungkinan namanya sabar. Jadi sabar tuh ya sabar tuh jatahnya para pelajar yang sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi, jatahnya mahasiswa yang sedang berjuang untuk lulus gitu ya, jatahnya pekerja yang mau berkontribusi maksimal kepada perusahaan, jatahnya aktivis itu sabar lah. Ketika kita melakukan tugas sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai aktivis, itu prosesnya memerlukan sikap batin berupa kesabaran kan gitu. Kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah kita berprasangka baik terhadap kemungkinan yang akan ditetapkan Tuhan kepada kita gitu. Jadi yang paling utama dari sabar itu satu sebenarnya. Tidak mendahului ketetapan Tuhan. Tidak mendahului ketetapan, mengatakan percuma usaha kita nggak akan begini-begini. Itu sudah mendahului ketetapan Tuhan. Nah, kalau sudah mendahului ketetapan Tuhan ya agak akan jadi kenyataan sendiri itu nanti. Ya bahkan menjadi kenyataan karena kita sudah merasa nggak akan berhasil ya. Jadi udah pasti akan ya begitulah gitu ya. Dan tidak membangun suasana positif dalam prosesnya kan gitu. Tidak membangun suasana batin yang positif, tidak membangun sikap mental yang positif kalau kita sudah mendahului ketetapan Tuhan. Tapi juga ada mendahului ketetapan Tuhan dalam nuansa arogansi. Udah pasti gue yang dapat nih. Nah, itu kalau udah begitu dan ternyata nggak dapat itu sakitnya luar biasa kan gitu. Nah, kita tetap harus menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Maksudnya Tuhan itu yang menentukan, yang memberi ketetapan. Kalau kita sudah memainkan diri sebagai Tuhan, udah pasti gue dapat nih ya, udah pasti akan begini ujungnya nih. Nah itu nanti kalau Tuhan nggak senang itu akan dikasih yang tidak seperti yang kau inginkan itu. Sudah pasti diberikan yang bukan seperti yang kau inginkan itu. udah playing God gitu ya, udah pasti begini-begini nih kan gitu. Ada sebuah titik progresivitas ya, progresif gitu ya. Pada titik ini, kalau kita sabar pada titik ini, kita tidak maju pada titik ini. Bahwa pada titik ini butuh keberanian. Di mana kita menaruh sabar itu? Misalnya zaman kemerdekaan, kita sabar, kita nggak pernah merdeka gitu misalnya. Kan sabar saya tadi pengertiannya bukan begitu. Jadi gimana? Sabar itu kan sikap positif terhadap kemungkinan. Itu ketika kita menempuh usaha loh. Kalau sabar pengertian tadi kan saya menambahkan juga justru bukan sabar, syukur. Syukur itu kan terima keadaan, kenyataan. Tapi kalau terhadap kemungkinan kita harus sabar bersikap positif terhadap kemungkinan tadi. Jadi kalau dalam tadi merebut kemerdekaan ya kan kita sikap sabar. Kita kan kita berprasangka baik pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemerdekaan kepada kita kan itu ya. Dan kalau pendiri Masjid Salman namanya almarhum Bang Imad tuh, Allah yarham pada beliau, itu kan mengatakan ada 3 nikmat utama itu. Pertama nikmat hidup, kedua nikmat kemerdekaan, ketiga nikmat iman. Kedudukannya yang nikmat hidup di bawah nikmat kemerdekaan dan nikmat kemerdekaan di bawah nikmat iman. Makanya simbolnya keluar merdeka atau mati kan gitu ya. Jadi mereka rela sampai mati untuk mencapai kemerdekaan kan gitu. Dan itu
kan sabar, usahanya sabar terhadap kemungkinan Tuhan. Coba bayangkan kalau kita tidak berprasangka positif terhadap ketetapan Tuhan. Masa sih peralatan minim, ya pendidikan rendah bisa ngusir Belanda yang peralatannya jauh lebih hebat saat itu kan, lebih terorganisir, manajemennya lebih baik kan gitu. Nah, hanya dengan kesabaran dan pengertian yang sikap kita positif terhadap kemungkinan tadi ya, itu kita bisa tempuh. Jadi pengertian sabar di sini bukan nerimo itu syukur, bukan sabar. Kalau nerimo itu syukur terhadap kenyataan. Terhadap kenyataan kita nerimo, syukur, berprasangka baik. Tapi terhadap kemungkinan kita melakukan upaya-upaya, tapi sikapnya sabar itu tadi maksudnya kita berprasangka baik terhadap ketetapan Tuhan nanti. Nah, tapi kita tidak mendahului ketetapannya kan gitu. Nah, 2 titik ini juga akan punya dilema-dilema juga dengan misalnya ketekunan, gimana? Tekunan itu bagian dari sabar. Jadi tekun, konsisten, disiplin itu namanya sabar itu bentuknya sabar itu bentuknya adalah tekun, konsisten, disiplin, gigih, nggak kenal menyerah itu sabar itu. Nah, itu bagian dari sabar tuh. Dengan pengertian sabar tadi ya, bersikap positif terhadap kemungkinan itu ya atributnya itu tadi lah, gigih, tekun, ulet, pantang menyerah. Nah, itu atributnya sabar. Dan kita berhenti pada titik gini, usahanya maksimal, hasilnya kembalikan kepada Tuhan. Karena tadi poin utamanya lagi dalam sabar tadi kita berprasangka baik kepada Tuhan, tapi kita tidak mendahului ketetapan Tuhan. Kita menyerahkan hasil usaha tadi kepada Tuhan kan gitu. Dan kalau sudah ditetapkan Tuhan, kita bertawakal, menerima apa yang diberikan itu. Kan, gitu. Nah, kita bahas sedikit untuk teman-teman anak-anak muda tentang jodoh, Pak. Gimana nih? Sabar, syukur gimana nih? Ya kebetulan baru saja nih kemarin ya saya menghadiri pernikahan teman yang seorang teman perempuan yang menikah di usia 42 tahun. Dalam ukuran sekarang kan ya cukup dianggap terlambat lah ya 42 tahun. Tapi ini contoh sabar nih dalam jodoh. Gini deh, pertama kalau soal jodoh tuh ya kan kita kembalikan lagi bahwa jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kita berusaha ya, berusahanya itu ya jadilah pribadi yang baik itu aja. Jadi pribadi yang baik, insya Allah dengan itu kemudian Tuhan akan memberikan jodoh kan itu. Dengan pribadi baik, kepribadian kita yang baik itu kan orang kan itu akan jadi daya tarik tersendiri gitu ya. Tapi jadi pribadi yang baiknya jadi pribadi baik karena kita ingin jadi orang yang baik itu bukan semata-mata ngejar jodoh ya. Jadi kembalikan lagi pada segala sesuatu bahwa kita ini hidup dalam rangka beribadah kan gitu. Nah, niatnya kembalikan bahwa ini sebagian dari ibadah kepada Tuhan yang menjadi diri yang baik pasti ya insya Allah nanti ada jodohnya sendiri. Tapi yang penting jangan putus asa. Jadi ada teman saya baru nikah umur 42 tahun, seorang perempuan. Tapi kan kalau enggak, itu kan karena dia tetap berprasangka baik kepada Tuhan kan. Dia tidak putus asa. Kalau sudah putus asa kan, adalah gue udah umur segini nggak mau nikah, udah nggak mikir lagi. Ya gimana coba kalau itu kitanya aja sudah nggak mau kan gitu ya. Nah gimana Tuhan akan memberi jalan-jalan yang mengarah ke jodoh kan itu. Ya, begitu juga dengan laki-laki. Kemarin baru ada saya numpang dengar podcast yang ditonton istri saya gitu, ada cerita wah luar biasa tuh, ada orang di Bekasi tuh dalam keadaan sangat miskin, harus ngurus bapaknya yang sakit-sakitan. Terus bapaknya yang sakit itu kan mungkin juga anaknya khawatir ada bapaknya sudah menghadapi sakarat kan gitu ya. Dan bapaknya berpesan, kamu nikah dulu, bapak nggak mau mati sebelum lihat kamu nikah. Padahal dia miskin, usahanya nggak jelas, harus ngurus bapak, nggak punya rumah ngontrak gitu, suruh nikah sama bapaknya. Akhirnya dia tahajud di masjid itu bilang, ya Allah berikan aku jodoh perempuan paling cantik di kampung ini kan ya. Ya kesampaian lah. Nah, begitu kita sudah pasrah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah ya. Berusaha tetap kita lakukan. Jadi kita ini kan baru bisa pasrah kalau usaha udah maksimal. Kalau usaha belum maksimal nggak ada namanya pasrah gitu kan. Pasrah itu namanya kalau usaha udah maksimal baru pasrah kan gitu. Nah kalau udah maksimal ya itu, jadi kembalikan pada Allah dan kita
menyiapkan diri dan menyatakan diri kepada Tuhan bahwa kita siap menerima ketentuannya, apapun yang ditetapkan Allah kita terima kan gitu. Ya, ya. Nih sedikit lagi nih Bang, tentang menunggu momongan anak, punya anak itu gimana? Ini kan ini juga ya pengalaman pribadi orang-orang. Ya kan tadi jodoh, rezeki di tangan Tuhan, umur juga di tangan Tuhan, juga kapan kita lahir dan kita mati kan juga di tangan Tuhan. Jadi semuanya kembalikanlah kepada Tuhan, kepada Allah kan gitu ya. Doanya disediakan di Al-Quran kan banyak, ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau kalau di surat Maryam itu ada doanya Nabi Zakaria untuk minta anak kan itu. Mungkin kalau yang sedang menunggu momongan, bolehlah coba amalkan, baca rajin-rajin baca surat Maryam gitu ya. Ya sesanggupnya lah ya, itu apalagi di ayat 30 ayat atau 40 ayat pertama itu kan cerita tentang Nabi Zakaria yang sudah tua tapi belum punya anak, juga tahu Maryam yang punya anak Nabi Isa dengan cara yang luar biasa. Artinya kan Allah Maha Kuasa kan gitu ya. Jadi kalau kita menyadari kemahakuasaan Allah, Allah yang maha menentukan ya, mudah-mudahan diberi jalan. Kalaupun tidak diberikan ya kita tetap bersyukur dengan kenyataan yang ada. Nah, cuma kan kita bisa dalam tanda petik ya pura-pura itu melaksanakan peran orang tua untuk, jadi kalau saya istilahnya kesan gini bercandanya, pura-pura baik supaya jadi baik beneran gitu. Pura-pura baik supaya jadi baik beneran. Ya pura-puralah menjalankan peran orang tua gitu, yaitu misalnya orang tua kan punya kewajiban menumbuh kembangkan anaknya, mulai dari memberi yang sifatnya material, asupan nutrisi sampai pendidikan. Nah itu coba kita pura-pura ya memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak yang tidak mampu kan gitu, memberi pengasuhan kepada anak-anak yang orang tuanya tidak ada atau orang tuanya ada tapi pendidikannya tidak cukup sehingga tidak bisa mendidik anaknya dengan baik kan gitu ya. Ya istilahnya mancing kali ya, mancing gitu ya. Tapi umpannya tadi pura-pura jadi orang tua, pura-pura melakukan peran orang tua, pura-pura melaksanakan tanggung jawab orang tua. Amalkan baca surat Maryam juga sambil pura-pura tadi. Cara yang paling gampang kan ada panti yatim ya, santunilah panti yatim. Terus kalau ada anak-anak tetangga yang mungkin perlu dibimbing ya bimbinglah kan gitu. Ya. Tapi tetap ya, kita tetap meyakini bahwa itu semua ketetapan Tuhan. Dikembalikan lagi kepada Tuhan, terserah ketetapan Tuhan. Tuhan mau apa, kita sudah ridho. Tapi kita juga kan diperintahkan untuk berikhtiar. Nah, bagian dari ikhtiarnya itu coba kita menyerahkan kembali hasilnya pada Allah dan kita ridho apapun ketetapan Allah. Di masa zaman modern seperti ini juga ada kok orang yang hamil pertama tuh umurnya mendekati 50 ada. Ya ada jadi jangan putus asa lah ya. Kisah Nabi Ibrahim ya. Kisah Nabi Ibrahim, tapi kan mungkin orang itu kan orang zaman dulu katanya. Atau kisah Nabi Zakaria kan juga itu kan nanti anak sekarang itu kan orang zaman dulu, nggak ada polusi, nggak ada makanan kalengan kan gitu ya. Nggak ada penyedap buatan kan gitu ya. Yang mempengaruhi mekanisme tubuh kita. Tapi di zaman modern ini ada, saya punya teman perjalanan kereta apinya itu hamil di usia menjelang 50. Hamil pertama ya. Hamil pertama di usia menjelang 50. Ada kok. Jadi jangan putus asa gitu. Ini untuk adik-adik siswa yang mau pilih perguruan tinggi ini gimana? Ini kan suka kecewa gitu. Ya memang apalagi kalau buat yang lulus SMA masuk perguruan tinggi kan usianya masih muda ya, jadi memang tantangan tersendiri juga tuh menghadapi ujian-ujian, cobaan kehidupan ya maksud saya. Menghadapi cobaan kehidupan, misalnya dia sudah berusaha keras tapi belum berhasil dapat perguruan tinggi favoritnya. Tapi ya untungnya kan sistem kita masih memberi kesempatan tahun depan dan tahun depannya lagi gitu ya. Coba aja lagi gitu ya. Tapi kalaupun nanti nggak berhasil juga ya jalani aja lah apa yang ada gitu. Ini kalau teman-teman yang dengerin banyak dari komunitas ITB kan juga ada masa-masanya, katakanlah anak ITB itu ada di puncak ini itu gitu ya. Tapi ada juga masa-masanya kali ini kan alumni UGM mungkin lebih dominan kan gitu. Jadi
Ya, masa kejayaan itu dipergilirkan. Jadi perguruan tinggi favorit dan jurusan favorit yang kalian anggap hari ini favorit itu kayaknya segala-galanya, itu bisa jadi 10 tahun, 20 tahun lagi berubah gitu. Yang favorit bukan itu. Jadi ada masa-masa yang dipergilirkan. Ketika kita zaman Orde Baru tuh jarang bermasalah dengan penetapan satu Ramadan dan satu Syawal, satu Zulhijjah gitu kan. Itu kan kayaknya ya justru jurusan astronomi di ITB itu kan mungkin jatahnya mahasiswa 7-9 orang gitu ya. Tapi begitu problem kalender hijrah itu muncul, tiap tahun ada sidang isbat gitu, kayaknya minat orang ke jurusan astronomi meningkat juga kan. Jadi bahwa segala satu ada gilirannya gitu ya. Jadi sekarang mungkin mahasiswa astronomi saya nggak tahu sudah 20-an atau berapa gitu ya. Dan sebagian tuh diinspirasi oleh persoalan isbat. Sebagian yang daftar astronomi itu karena persoalan isbat gitu kan gitu. Pingin berkontribusi pada agamanya dan penetapan kalender, ya mereka milih astronomi kan gitu ya. Jadi ya percayalah itu setiap zaman ada ininya lah. Ada dinamikanya gitu. Jadi kalaupun sudah berusaha maksimal tidak dapat juga, tekuni aja yang sudah yang diberikan Tuhan gitu. Dapatnya di mana, tekuni aja, nanti siapa tahu juga akan jadi salah satu yang penting lah. Dulu kayak biologi, sekarang ada bioteknologi. Oh iya. Mikrobiologi kan dulu, walaupun biologi mungkin belum begitu favorit, tapi setelah ada yang namanya rekayasa genetika, mikrobiologi kan sekarang favorit sekali ya. Kemudian kita menghadapi masalah krisis pangan, ya yang keluar kan ya ilmu biologi, pertanian kan gitu menghadapi krisis pangan. Jadi itulah, percaya aja semua ada masa dipergilirkan kok semuanya. Jadi nggak usah. Tadi kita berprasangka baik aja terhadap kemungkinan, terhadap masa depan gitu. Nah ini terakhir apa yang bisa disimpulkan, Bang? Ya sebenarnya syukur sabar itu kan hanya cara kita menyikapi kenyataan dan kemungkinan. Terhadap kenyataan itu kita bersikap positif, ridho dengan kenyataan itu, sehingga kita bisa menemukan hal-hal positif lainnya dari kenyataan itu. Begitu kita bisa melihat hal yang positif dan bertambah lagi yang positif dari kenyataan itu, walaupun kenyataannya awalnya dirasakan tidak enak, karena kita bersikap positif, kita bisa melihat hal-hal positif, maka kemudian kita menemukan kenikmatan tambahan. Wa in sakartum la azidanakum. Jadi ditambah nikmatnya sudah di sini, bukan di sana nanti gitu ya. Nah, tapi kalau kita gagal menyikapi itu dengan positif, jadi ngeliatnya negatif terus, kenapa sih ini, kenapa itu, kenapa gitu. Wa in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan itu sudah dirasakan sendiri dengan ngedubelnya kita terhadap kenyataan itu. Dengan komplainnya kita terhadap kenyataan itu udah jadi azab tersendiri buat kita di sini. Belum di sana nanti, di sini aja udah jadi azab kan gitu ya. Apalagi nanti di sana kan gitu. Jadi, nah terhadap kenyataan itu kita ridho, menerima, ngelihatnya dengan positif, dan terhadap terhadap kemungkinan apa yang sedang kita usahakan hari ini, apa yang sedang berlangsung, ya kita berprasangka positif lah. Kita berprasangka positif bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Terima kasih Bang Buroki. Sahabat OMB, itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.